Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, atas nama semua Perhaladu HKBP Bethesda, Resort Bethesda, Perumnas Mandala Medan, kami menyampaikan salam dan damai sejahtera bagi semua jemaat. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Pada hari ini, marilah kita mengucap puji syukur kepada Allah Bapa atas segala penyertaan, perlindungan dan campur tangan Tuhan kepada gereja kita, di mana pada tanggal 9 Mei tahun 2020 gereja kita HKBP Bethesda genap berusia 38 tahun. Semuanya itu hanya karena kasih setia Allah Bapa kepada kita dan gereja HKBP Bethesda. Biarlah Tuhan yang selalu memimpin gereja kita sampai selama-lamanya. Untuk itu, marilah kita memuliakan dan memuji Tuhan kita. Mari kita mulai ibadah kita dari Kidung Jemaat 419 ayat 1 dan ayat 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh karena tangannya yang kudus. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu, oleh karena darah Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 561 ayat 1. Hallelujah.
janganlah engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta setia kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu hidup mereka. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada perbuatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 695 ayat 1. Pada minggu kita hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai ayat 22. Kita membaca secara responsorial.
Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia di dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri umat itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Ayat sama-sama kita. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi nomor Kidung Jemaat Ampras 2 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Dia, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat kita baca bersama-sama di sini. Sekali lagi kami sampaikan bahwa pada hari ini kita merayakan ulang tahun ke-38 gereja kita, dan nanti akan tentang pilihan kita, persembahan akan kita satukan dan kita sampaikan ke gereja dalam amplop. Sebelum khotbah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 457 ayat 1 dan ayat 2. Kita nyanyi bersama-sama. Benar ya Allah Bapa, setiap jam bahkan setiap waktu kami sangat memerlukanmu. Begitulah Bapa, di hari Minggu yang baru Kau serahkan kepada kami, Minggu Kantata, kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan segala kehidupan kami. Kami mengadakan kebaktian di rumah kami ini Bapa, karena situasi wabah kesehatan, wabah corona yang masih melanda negara kami. Namun biarpun wabah itu datang Bapa, setiap waktu kami datang berseru kepadamu Bapa, firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, berkatilah supaya kami dapat memahami dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kuliah nahina holongan di bagasan buat Tuhan Yesus Kristus. Nas khotbah kita pada Minggu Kantata hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 10 ayat 12, pasal Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan langit, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat.
Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema minggu kita hari ini adalah Minggu Kantata. Nyanyikanlah atau menyanyikanlah keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara, di tengah kekejaman Kaisar Domitianus yang begitu dahsyat, Rasul Yohanes menerima wahyu dari Tuhan di Pulau Patmos. Jadi kitab Wahyu ini diterima oleh Yohanes ketika dia dibuang ke Pulau Patmos. Saudara yang kekasih, dalam nats ini nyanyian pujian menyatakan kemenangan Allah. Siapa yang menyanyikan nyanyian ini? Ketika Kristus telah berada di surga dan duduk di atas tahta Allah, Yohanes mendengar suara yang nyaring dari surga yang menyatakan bahwa keselamatan telah tiba dan nyata di dalam Kristus. Dan keselamatan dinyatakan karena iblis dan kematian telah dikalahkan dengan karya Yesus di dunia ini. Di ayat 11 dinyatakan bahwa kekalahan iblis dan kematian oleh darah anak domba. Keselamatan dinyatakan Allah kepada umat Israel sebelum keluar dari Mesir. Pada saat malaikat maut akan turun ke negeri Mesir membunuh setiap anak sulung di seluruh penjara Mesir, bagi umat Israel diperintahkan untuk menyembelih anak domba dan menorehkan darahnya di pintu rumah mereka. Pada saat itulah malaikat maut turun melihat darah anak domba, dia melewatinya dan tidak ada kematian di dalam rumah. Yesus adalah anak domba Allah yang darahnya telah tercurah di Kalvari, dan pada hari yang ketiga bangkit dari kematian dan bangkit di antara orang mati. Saudara-saudara, minggu ini adalah Minggu Kantata yang artinya bernyanyi. Bernyanyi merupakan bagian hidup manusia di dunia ini, terlebih-lebih kita sebagai orang Kristen. Demikian dengan gereja-gereja di bumi ini. Gereja adalah gereja yang bernyanyi. Kita diingatkan agar dalam setiap kehidupan kita selalu bernyanyi bagi kemuliaan Tuhan. Karena kita bernyanyi, jantung kita semakin sehat, otot perut kita juga semakin kencang, dan wajah kita juga semakin berseri-seri. Oleh sebab itu, marilah kita bernyanyi dan tetap bersyukur karena gereja kita HKBP Bethesda sudah berdiri 38 tahun hingga di bulan Mei tahun 2020 itu. Pada tahun yang lampau ketika ulang tahun ke-37 masih ingat kita bahwa kita merayakannya di gereja kita, dan pada saat itu kita merayakan memotong kue dan dibagi-bagikan kepada jemaat. Namun karena situasi bangsa dan negara kita saat ini, kita tidak dapat merayakannya di gereja, tetapi kita merayakannya di rumah kita masing-masing. Dan nanti setelah khotbah ini kami tutup dengan doa, sejenak kita merenung, mengingat dan merayakan dari acara nomor 15. Demikian firman Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga. Pada Minggu Kantata yang baru Kami berikan kepada kami Bapa, Engkau ajarkan kepada kami supaya kami bernyanyi dan memuliakan nama-Mu yang di surga. Kami yakin Bapa hanya nama-Mu lah dinyanyikan dan dimuliakan, karena kami tahu Engkaulah sumber berkat bagi dunia ini, khususnya bagi keluarga kami ini. Secara khusus Bapa, kami berdoa sekeluarga di sini mengucap syukur kepadamu atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami sejak masa-masa yang lampau. Engkau berikan kehadiran kepada kami sehingga kami sekeluarga di sini beserta seluruh keluarga kami yang ada di perantauan maupun yang ada di Wonopasogi, semua kami sehat-sehat dan terhindar dari wabah corona. Kami bersyukur atas itu Bapak. Untuk hari-hari yang akan datang, kami tetap masih datang ke hadirat-Mu Bapak. Kami tidak tahu sampai kapan wabah ini, tetapi kami tetap mengingat Engkau
bahwa Engkau akan memberikan indah pada waktunya dan menghabiskan wabah ini pada waktunya. Walaupun demikian Bapa, kami tetap meminta kepadamu, meminta pertolongan. Hindarilah kami dari wabah ini, bungkuslah kami melalui roh-Mu, supaya kami tetap bersuka cita. Anak kami siapapun mungkin akan tetap Engkau bungkus, di mana dia sebagai dokter Tuhan yang selalu dia akan melayani berbagai macam pasien-pasien dari berbagai penyakit. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau berangkatkan dia di dalam tugasnya sebagai dokter. Berilah kesembuhan kepada semua pasien-pasien yang dilewatinya. Demikian juga kami seisi rumah ini. Kalaupun kami banyak melakukan aktivitas di rumah, kuliah, memberi kuliah, mengajar, dan selanjutnya yang lain Tuhan. Pas suatu ketika Engkau berikan hari yang indah kepada kami, supaya kami bisa kembali ke aktivitas kami semula. Maka Engkau berangkatkanlah kami pada minggu yang baru ini di dalam bungkusan kasih dan karunia-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita lihat acara nomor 15. Kita mengingat sejenak ulang tahun gereja kita. Kita bernyanyi selamat ulang tahun HKBP Bethesda. Supaya kita menutup kebaktian kita bernyanyi, sedangkan pilihan tetap kita satukan. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 125 ayat 1 dan ayat 2, dan di ayat 2 nanti kita berdiri. Allah
kami yang di surga. Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah kaki kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.